Selamat pagi, saya Revi Amelia dari Manajemen Bisnis Industri Furnitur, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang segmentasi, targeting, dan positioning pasar. Yang pertama, saya akan membahas tentang pasar. Pasar menurut Kotler dan Armstrong Foster dan Armstrong, pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Ukuran dari pasar itu tergantung dengan jumlah orang yang menunjukkan tentang kebutuhan dan mempunyai kemampuan dalam bertransaksi. Jenis-jenis pasar yaitu yang pertama ada pasar produsen. Pasar produsen atau disebut juga dengan pasar industri adalah pasar yang terdiri dari perorangan atau organisasi yang memerlukan barang dan jasa untuk diproduksi menjadi barang dan jasa dalam bentuk lain yang selanjutnya dijual, disewakan, atau diserahkan kepada pihak lain. Yang kedua ada pasar konsumen. Pasar konsumen yaitu semua individu dan rumah tangga yang membeli dan mendapatkan barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Selanjutnya ada pasar pemerintah yang terdiri dari pembelian pemerintah pusat dan daerah. Biasanya pemerintah adalah konsumen yang membeli barang atau jasa individu terbesar di hampir setiap negara. Kemudian ada pasar pedagang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang segmentasi. Mulai dari pengertian, tahap, dan dasar segmentasi. Segmentasi adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. Segmentasi menurut Kotler sendiri adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Untuk melakukan segmentasi ini, ada 3 tahap yang harus dilewati. Yang pertama adalah penjual harus terlibat terhadap dalam produk massal, distribusi massal, dan promosi massal. Dan kedua, mereka harus merancang dan menawarkan keanekaragaman kepada pembeli untuk menarik segmen yang berbeda setiap sasarannya. Tahap-tahap melakukan segmentasi ada 3, yaitu yang pertama survei. Periset melakukan wawancara untuk mencari penjelasan dan memusatkan perhatian dalam kelompok untuk memperoleh pandangan terhadap motivasi konsumen, sikap, dan perilaku. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mensurvei adalah 1. Mengumpulkan data, 2. Menentukan peringkat kepentingan, 3. Menyadarkan akan peringkat merek, 4. Pola penggunaan produk, 5. Menyikapi golongan produk. Yang kedua, ada tahap analisis. Setelah menyurvei, kita harus membuat analisis untuk mempermudah pembentukan kelompok. Membuat analisis dari beberapa faktor untuk membuang variabel-variabel yang tidak penting. Analisis juga berfungsi untuk mengelompokkan
dan menetapkan jumlah segmen maksimum. Yang ketiga, ada pembentukan. Masing-masing kelompok yang sudah dianalisis dan disurvei tadi akan dikelompokkan menjadi bentuk dengan persyaratan perbedaan sikap, perilaku, demografi, psikografi, dan kebiasaan konsumsi media mereka. Selanjutnya ada dasar-dasar pembentukan segmen. Dasar-dasar pembentukan segmentasi untuk pasar konsumen yaitu pertama ada geografik, yaitu membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara, regional, negara bagian, country, kota, dan kompleks perumahan. Yang kedua ada demografik, yaitu membagi-bagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, kebangsaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada psikografi, yaitu membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan kepada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, atau kelas sosial. Selanjutnya ada tingkah laku, yaitu mengelompokkan pembeli berdasarkan kepada pengetahuan sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Persyaratan segmentasi yang efektif yaitu dapat diukur dengan ukuran, daya beli dan profil segmen harus dapat diukur. Segmen harus cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Segmen harus merupakan kelompok homogen terbesar yang paling memungkinkan. Segmen juga harus dapat dijangkau dan dapat dibedakan secara konseptual dan dapat dipisahkan untuk memberi tanggapan yang berbeda terhadap elemen dan program pemasaran yang berbeda. Selanjutnya ada targeting. Targeting adalah proses penyelesaian produk, baik barang maupun jasa atau pelayanan terbaik, sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Sasaran pasar adalah kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani oleh perusahaan. Macam-macam pasar sasaran ada beberapa jenis, yaitu pertama, pasar sasaran jangka pendek dan masa depan. Pasar sasaran jangka pendek adalah yang ditekuni hari ini, yang dirancanakan atau dijangkau dalam waktu dekat. Pasar inilah yang menghasilkan penjualan dalam waktu dekat. Pasar masa depan adalah pasar 3 atau 5 tahun dari sekarang. Mungkin pasar harus merubah produk, mengubah pasar sasaran, atau menambah untuk menguranginya. Yang kedua ada pasar sasaran primer dan sekunder. Pasar primer adalah sasaran utama produk perusahaan yang terdiri dari konsumen-konsumen yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar yang terdiri dari konsumen-konsumen yang sering dianggap penting tapi jumlahnya cukup besar. Kriteria-kriteria pasar yang optimal adalah pasar yang responsif. Pasar sasaran harus responsif terhadap produk potensi penjualan. Potensi penjualan harus cukup luas. Semakin besar pasar sasaran, semakin besar nilainya juga. Besarnya bukan ditentukan oleh jumlah populasi, tapi juga daya beli dan keinginan pasar
Yang kedua, ada pertumbuhan yang memadai. Pasar tidak dapat dengan segera bereaksi. Pasar tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya meluncur dengan cepat, mencapai titik pendewasaan jangkauan media. Selanjutnya, penentuan target pasar. Penentuan target pasar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, mengevaluasi segmen pasar. Ada 3 faktor yang harus diperhatikan, yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, serta daya tarik jual segmen, serta sasaran dan sumber daya perusahaan. Yang kedua, menyeleksi segmen pasar. Ada 3 strategi cakupan pasar, yaitu pemasaran tanpa perbedaan atau pemasaran massal, yang kedua pemasaran dengan perbedaan, dan produk pemasaran terkonsentrasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang positioning. Positioning adalah cara pandang konsumen terhadap produk tersebut pada atribut yang paling penting, yang pada akhirnya akan menghasilkan citra positif atau citra negatif dari konsumen terhadap suatu produk. Positioning merupakan tindakan untuk merancang penawaran dan citra perusahaan agar menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam benak pelanggan. Strategi menempatkan posisi ini dapat mengikuti beberapa strategi, yaitu penentuan posisi menurut atribut, menghubungkan produk dengan ciri tertentu, menghubungkan produk dengan manfaat khusus bagi pelanggan, dan penentuan posisi menurut peristiwa pelanggan. Penentuan ini akan menjadi patok untuk mendistribusikan produk. Beberapa fungsi positioning yaitu mengidentifikasi sejumlah kemungkinan keunggulan bersaing untuk membangun posisi. Yang kedua, memilih keunggulan bersaing yang tepat. Dan selanjutnya, mengkomunikasikan secara efektif dan mendeliverikan posisi yang terpilih ke pasar. Dalam melakukan positioning, kita harus memiliki kriteria pembeda. Pembeda ini yang akan menjadikan produk kita semakin menonjol di antara pesaing. Perbedaan memberikan suatu manfaat yang sangat bernilai bagi pembeli. Pesaing tidak menawarkan perbedaan, tidak akan terlihat menonjol di antara yang lain. Maka dari itu, positioning ini sangat penting untuk menarik pelanggan. Positioning dapat dilakukan dengan cara memberi slogan atau kata-kata yang akan membuat pelanggan teringat dengan produk tersebut. Berikut tadi presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa email ke amelarafif15@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Terima kasih.